Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini Pendeta Reinhard Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kita membaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Bunyinya demikian. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah beserta kita, Immanuel, itulah penghiburan dan sekaligus juga kekuatan yang terbesar, pengharapan yang dapat kita peroleh dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Di sini ada dua nama disebutkan, dan dua nama ini bukan sekedar nama, sekaligus merupakan program Allah bagi dunia. Pertama itu nama Yesus, yang artinya Yehoshua, Allah menyelamatkan, dengan tujuan agar manusia diselamatkan dari dosa. Yesus datang untuk membawa keselamatan, membawa pemberesan masalah terbesar dunia, yaitu dosa. Dan nama yang kedua yang disebutkan adalah nama Immanuel, yaitu Allah beserta kita, yang berlaku bagi setiap orang yang percaya kekal selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Kalau kita lihat di sini bahwa Matius 1 ayat 23 ini juga merupakan penggenapan daripada Yesaya, yaitu nubuatan Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14, bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang putra yang akan bernama Immanuel. Maka inilah janji Allah bagi kita manusia. Kalau kita lihat bahwa ada tiga hal penting, ada tiga arti utama arti Immanuel, Allah beserta kita, bagi kita di masa kini. Yang pertama adalah Allah beserta kita sebagai dunia. Allah beserta kita sebagai dunia. Artinya Allah mengasihi dunia ini. Allah ingin menyelamatkan dunia ini dan bukan menghukum dunia ini. Allah datang melalui Yesus Kristus, Sang Immanuel, untuk membawa pengampunan dosa, penebusan dosa, untuk membawa penyelesaian masalah dosa. Karena Allah mengasihi dunia ini, dan Allah tetap beserta dengan dunia ini. Sungguh luar biasa. Kita lihat dalam Kejadian pasal 6, kita baca ayat 5-8, kita lihat bagaimana Allah sungguh-sungguh kecewa dengan perilaku tindakan manusia yang kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Kemudian Allah menghukum dunia dengan air bah yang kemudian terjadi. Tetapi Allah tetap mengasihi dunia ini. Allah tetap mempunyai rencana yang indah bagi dunia ini. Kita baca misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Allah tetap pro dunia, Allah tetap mengasihi dunia, Allah tetap mau yang terbaik bagi dunia ini. Dan kalau kita lihat dalam situasi Yesaya dalam nubuatannya dalam Yesaya pasal 7, situasi Israel pada waktu itu juga terancam oleh serangan-serangan dari musuh-musuh, lawan-lawan yang begitu tangguh. Dan kemudian ada janji Tuhan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan akan menyertai juga bangsa Israel. Dan kemudian juga puncaknya, yaitu penggenapan lewat seorang anak yang akan lahir, yaitu Sang Mesias, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Ini juga berlaku bagi kita sekarang. Di tengah-tengah situasi kekacauan politik dunia saat ini, berbagai situasi bencana alam yang luar biasa, berbagai wabah penyakit yang sedang terjadi, kita boleh tahu bahwa Allah tetap berdaulat, Allah tetap mengasihi dunia ini, dan Allah tetap beserta dengan dunia ini. Sehingga kita pun di tengah-tengah situasi saat ini, kita boleh tahu apapun yang terjadi dalam dunia ini, tetap Allah beserta kita. Meskipun ada banyak ketidakadilan, meskipun ada banyak hal yang jelas-jelas menentang kehendak Tuhan, manusia melawan Tuhan, terjadi penindasan, terjadi pengabaian hukum-hukum Tuhan, terjadi banyak sekali kejahatan, tetap Allah
mengasihi dunia ini. Allah tetap punya rencana untuk dunia ini. Dan yang paling penting, bahwa Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh meyakini, apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, tetap Allah beserta dengan kita. Dan itu akan menguatkan kita, membawa keyakinan pada kita, bahwa kita boleh tahu, bukan para penguasa dunia saat ini yang berkuasa, bukan sakit penyakit dunia saat ini yang berkuasa pada akhirnya, bukan bencana alam yang akan menjadi masalah besar bagi manusia, tetapi dalam segala sesuatu tetap Allah yang berdaulat. Allah tetap beserta kita dan akan membawa kita pada tujuan akhirnya yang indah dan mulia. Itu yang pertama, Allah beserta kita sebagai dunia. Yang kedua adalah Allah beserta kita secara nyata dalam Yesus. Allah beserta kita secara nyata dalam Yesus. Maka rencana Allah untuk membawa keselamatan bagi dunia nampak paling jelas dalam kasih-Nya ketika Dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga soal Allah beserta kita itu bukan hanya suatu ungkapan simbolis, bukan dalam pemahaman simbolis semata, tapi sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kelahiran Yesus. Itu juga sebabnya mengapa Galatia 4 ayat 4 mengatakan, ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya. Artinya Allah beserta kita dapat kita lihat dalam pribadi Yesus Kristus yang merendahkan dirinya. Kita baca dalam Filipi pasal 2 bagaimana Yesus meninggalkan segala kemuliaannya. Yesus mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia, merendahkan dirinya supaya dapat membawa keselamatan bagi kita manusia. Sebuah rahasia Allah yang luar biasa, tapi bukti bahwa Allah sungguh-sungguh beserta kita. Allah bukan tinggal di sorga, Allah bukan biarkan dunia ini sebagaimana adanya, tetapi Allah beserta kita menjadi nyata dalam pribadi dan juga karya Yesus Kristus, di mana Allah sendiri dalam Yesus Kristus mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya, merendahkan dirinya supaya manusia dapat diselamatkan, manusia dapat mengalami secara nyata bahwa Allah sungguh-sungguh peduli, Allah sungguh-sungguh beserta dengan kita manusia. Dan kalau kita lihat secara kenyataannya dalam Injil-Injil, maka para murid pun mereka tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Allah telah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan kita baca bagaimana para murid mempertanyakan Yesus, bertanya kepada Yesus. Misalnya dalam Yohanes pasal 14 kita baca Yohanes 14, 8 dan 9. Di situ kita baca kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan kukatakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Meskipun Allah telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, para murid pun yang begitu dekat hidup dengan Yesus belum memahaminya, belum mengertinya. Dan juga dalam dunia saat ini ada banyak orang yang tidak melihat dan tidak mengerti siapa itu Yesus. Tapi kemudian jelas Yesus katakan bahwa pada saat seseorang melihat Yesus, memandang karya pribadi Yesus, maka dia juga melihat Allah. Karena Yesuslah Immanuel itu, dialah Allah beserta kita secara nyata. Jadi kita sungguh-sungguh mau tahu siapa Allah itu, siapa Allah itu, dan bagaimana Allah bertindak tengah-tengah dunia ini. Kita harus memandang kepada Yesus. Kita lihat bahwa dia yang berkuasa atas alam, bahwa dia yang berkuasa atas roh-roh jahat, dia yang berkuasa atas sakit penyakit, dia yang berkuasa atas kematian, dia yang juga mampu untuk mengampuni dosa. Dalam Yesus kita lihat segala sesuatu yang adalah sama dengan Allah. Tapi mata manusia seringkali masih tertutup. Kita membutuhkan mata rohani, perlu dibukakan
oleh Roh Kudus. Kita perlu berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, bukalah mata saya supaya saya sungguh-sungguh melihat Yesus, mengerti Yesus sebagai Allah beserta kita di tengah-tengah dunia ini. Sekaligus juga berdoa untuk orang-orang lain sekitar kita supaya mata mereka juga terbuka. Mereka juga boleh lihat, memandang bahwa dalam Yesus Allah menjadi nyata. Bukan sekedar simbolis, tapi menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini. Kita kalau baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, Ia yaitu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha besar, di tempat yang tinggi. Artinya Yesus adalah yang maha besar, yang maha tinggi, yang berkuasa. Tapi kita perlu mata yang terbuka untuk melihat Yesus sebagai Raja segala raja, sebagai Tuhan segala Tuhan atas dunia ini. Yang berikutnya itu juga lihat sebagai tambahan dari Kolose. Dari Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah, dalam Yesus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yesuslah Allah sendiri yang menjadi manusia. Maka pada saat ini kita perlu bersama-sama bersyukur bahwa Yesus tidak tinggal di sorga. Allah tidak membiarkan dunia ini, tapi Allah mengutus anaknya Yesus Kristus karena penuh kasihnya, karena penuh kepeduliannya untuk membawa pengampunan dosa bagi kita manusia. Sehingga dalam Yesus kita bisa melihat Allah secara nyata, Allah beserta kita secara nyata. Karena Yesus peduli, Yesus memperhatikan kita, Yesus juga memelihara kita, Yesus juga mau membawa kita pada keselamatan kekal. Dan untuk itu kita perlu dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan bahwa hanya mereka yang dilahirkan kembali yang dapat masuk kerajaan sorga. Maka hanya dengan mata rohani, dengan pembaharuan secara rohani, dengan kelahiran baru, kita dapat melihat bahwa benar dalam Yesus Allah menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan juga semua ajaran Yesus menunjukkan siapa Allah itu dalam segala hal, berkaitan dengan pengampunan dosa, berkaitan dengan kasih terhadap musuh, berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan harta milik kita, bagaimana kita bertindak kepada sesama kita manusia, juga soal persekutuan, soal pernikahan, soal kehidupan sehari-hari dalam segala hal, soal kita menghadapi berbagai penderitaan ini. Semua hal itu telah Yesus ajarkan. Dan pada saat kita melihat Yesus, melihat ajarannya, juga melihat pribadinya, juga melihat karyanya, maka kita boleh tahu Allah beserta kita, pribadinya beserta dengan kita, kuasanya beserta dengan kita, dan kemudian juga ajarannya beserta dengan kita, sehingga kita mempunyai kepastian keselamatan dalam Yesus. Dan yang ketiga secara singkat adalah Allah beserta kita secara pribadi. Allah beserta kita secara pribadi. Allah bukan hanya beserta kita secara dunia, secara global, universal, tapi Allah juga beserta kita menjadi nyata secara historis melalui kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Tapi juga sekarang yang paling utama adalah bahwa Allah beserta kita secara pribadi. Dia mau hadir dalam kehidupan kita. Maka setiap orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia ada kepastian bahwa Allah beserta dengan dia secara pribadi dalam kehidupannya. Dan pada saat ini, kehadiran Allah dalam diri kita nyata dalam Allah Roh Kudus yang hidup dalam kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus pada saat kita percaya. Pada saat kita percaya, kita boleh tahu kita hidup dalam Yesus. Galatia 2 ayat 20 katakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku, karena kita percaya dan menerima dia. Juga Roma 8 ayat 15 mengatakan bahwa dalam diri kita ada roh, yaitu Roh Kudus yang berseru, ya Allah, ya Bapa. Sehingga Allah beserta kita, bukan hanya secara global universal dunia. Bukan Allah beserta kita, bukan hanya dalam Yesus Kristus yang jelas datang secara historis dalam kemuliaan Allah yang dia tinggalkan menjadi manusia, merendahkan diri untuk membawa keselamatan bagi manusia. Sehingga dalam Yesus kita boleh melihat siapa Allah itu sendiri.
Dalam Yohanes 10 ayat 30 katakan bahwa aku dan Allah adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yesus kita melihat Allah sendiri. Tapi puncaknya yaitu Immanuel beserta kita adalah secara pribadi. Bahwa setiap kita boleh mengalami bahwa Allah beserta dengan kita. Kita menerima Dia, kita mempercayai Yesus, kita hidup bersama dengan Dia, kita mengikuti pengajarannya, kita mentaati perintahnya, kita menyembah Dia, kita juga menyaksikan Yesus kepada orang lain, bahwa Allah beserta kita nyata dalam tindakan Allah terhadap dunia, dalam pribadi Yesus. Tapi lebih daripada itu, Yesus yang hidup dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus. Bersama-sama kita pada saat ini, kita boleh meyakini bahwa Allah beserta dengan kita. Allah berdaulat atas dunia ini. Allah telah menunjukkan kekuasaannya atas dunia ini, bahwa Dia adalah Raja segala raja, Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa. Yesus yang berkuasa atas alam semesta, atas penyakit, kematian, dan juga atas segala roh-roh jahat. Dan juga Dia dapat membawa pengampunan dosa. Dan kita boleh menerima Dia, Immanuel, Allah beserta kita secara pribadi. Katakan saat ini, Allah, Yesus Kristus beserta dengan kita, beserta dengan aku, beserta dengan aku secara pribadi saat ini. Dan inilah berita terindah yang aku mau sampaikan kepada orang lain. Aku tidak hanya mau mengalami bahwa Allah beserta dengan aku secara pribadi, tapi juga bahwa Allah juga beserta dengan setiap orang yang lain. Sama seperti pengakuan daripada Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 4, bahwa di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah berbagai situasi yang sulit, tetap Allah beserta dengan aku. Dan pengalaman ini, kepastian ini boleh kita alami, sekaligus kita sampaikan kepada setiap orang lain, supaya mereka juga mengalami bahwa Allah beserta dengan mereka, beserta dengan kita semua, karena Allah mengasihi kita. Bersama-sama kita menyembah Yesus, Sang Immanuel, Yesus Yehoshua, Allah yang menyelamatkan, yang adalah Immanuel, yang beserta dengan kita dalam segala situasi kehidupan kita saat ini. Tengah-tengah berbagai pergumulan pribadi, sakit penyakit, wabah, kekacauan dunia politik, penindasan, penderitaan, kita boleh tahu tetap Allah beserta kita. Allah berkuasa atas dunia. Allah telah nyata dalam Yesus Kristus, dan Allah ada dalam kehidupan kita secara pribadi. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Allah beserta dengan engkau, sekarang dan selama-lamanya. Amin.